Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ganita Puri dengan NIM D1120210321. Nah, di sini saya akan mempraktikkan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu data atribut, kemudian join tabel, yang ketiga adalah styling, dan yang terakhir adalah layout pada peta. Nah, yang pertama yaitu ada data atribut. Data atribut itu sendiri merupakan data yang memuat karakteristik atau keterangan dari suatu objek yang terdapat dalam peta. Nah, data itu tidak berkaitan dengan posisi geografi objek tertentu. Misalnya, data atribut di sebuah kota atau daerah itu misalnya berisi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat kriminalitas, atau juga tingkat kematian dan kelahiran anak, atau tingkat kasus lainnya. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan mengenai data atribut itu sendiri. Yang pertama, untuk menambahkan data atribut itu sendiri, kita akan membuka aplikasi QGIS. Kemudian kita klik pada Kecamatan Semarang Barat. Kita melihat data atributnya bisa dari bagian taskbar atas ataupun bawah. Dan dari atas di sini masih kosong dan sudah tersedia beberapa kelurahan yang sudah dikerjakan pada digitalisasi sebelumnya. Nah, kemudian untuk mengeceknya, kita bisa select future untuk melihat apakah kelurahan Gisik Truna itu memang sudah tepat atau belum. Baik, kita akan melihat secara lebih efisien dengan menaruh bawah ya. Kemudian ini cabean. Nah, di sini sudah tersedia ya. Dan juga kita akan cek apakah benar ya, di sini sudah benar bahwa cabean itu di daerah itu sudah tertulis. Setelah itu kita akan menambahkan field-field baru dengan cara mengaktifkan toggle editing, kemudian new field. Nah, ini new field, kemudian name-nya kita tulis L 2019, kemudian di bawahnya jumlah laki-laki tahun 2019. Pada type-nya kita akan mengganti dengan whole number integer 64 bit ya. Terus kemudian length-nya itu 20, klik OK. Sudah tersedia, kemudian kita akan membuat lagi pada perempuan yaitu P 2019 dan sama tadi jumlah perempuan tahun 2019. Lalu pada type-nya kita juga akan mengisi sama ya, 64 bit dan juga length-nya 20, klik OK. Setelah semuanya berhasil ditambahkan, kita akan membuka Excel atau data yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ya sudah tersedia. Kemudian kita akan memasukkan secara manual dengan cara mengcopy paste dari Excel ke data QGIS-nya. Nah, ini belum urut ya, jadi kita memasukkannya secara manual terlebih dahulu.
Nah, ini ada satu data yang menurut kita dihapus saja ya, tidak sesuai, dan kemudian ini sudah sesuai ya, lagi dan bermainnya sudah sesuai. Terus kemudian apabila kita ingin menghapus field, nah kita tambahkan dulu ini add fieldnya, misalnya total 2019, kemudian ini total penduduk tahun 2019 gitu ya, kita sama diisi dulu, terus kemudian ini sama 20 dan oke. Nah, untuk menghapus fieldnya itu caranya mudah sekali, yaitu dengan cara mengklik delete field, kemudian pilih tadi kan T2019 yang dihapus, nah ini klik dan oke. Sudah selesai, kemudian kita save saja. Di sini di project, kemudian kita save as dulu karena tadi hasil dari akhir batas wilayah yang kita hapus dulu, kita ganti dengan data atribut. Setelah itu save. Selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan mengenai join tabel. Nah, di sini pada dasarnya join tabel itu merupakan cara cepat yang dapat dilakukan untuk menggabungkan informasi dari Excel ke data atribut Gigi secara otomatis. Nah, tujuannya agar mempersingkat waktu dan mempermudahkan memasukkan data secara efisien. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan. Nah, yang pertama yaitu kita pilih dulu plugin, menu di toolbar atas, manage and install plugin, klik, kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu muncul taskbar atau menu, di sini banyak. Kita fokus pada spreadsheet layar. Nah, di sini sudah terinstall dan sudah terchecklist ya. Nah, apabila belum terchecklist, silahkan di checklist, kemudian di close. Selanjutnya, kita akan milih layar, kemudian add layer, add spreadsheet layer, dan pilih. Terus di sini sudah ada data penduduk Semarang Barat 2019 sampai 2022. Kita klik, kemudian open. Nah, di sini sudah tersedia ya. Di sini ada banyak. Nah, di sini pada tabel sudah sesuai, tidak perlu dinaikkan satu line lagi. Terus kemudian kita perhatikan nih pada ya, kalau kelurahan nanti diisi string, jika laki-laki diubah menjadi real. Terus kita ubah sampai di tahun 2022. Nah, pada kelurahan tetap string. Setelah sesuai, kita klik OK. Nah, kemudian ini sudah muncul data penduduk Semarang Barat, data atributnya. Nah, di sini juga sudah tersedia data atribut dari spreadsheetnya tadi. Nah, kalau di layarnya ini masih kosong dan hanya tersedia tadi yang kita masukkan. Nah, untuk menggabungkan keduanya, yaitu caranya klik dulu layer pada Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik Properties. Nah, kemudian di sini ada menu Joins. Nah, ini diklik. Nah, terus ada simbol plus di sini, kita klik lagi, add join. Terus kemudian pada join layer kita ganti data penduduk, terus kemudian join fieldnya kelurahan, target fieldnya juga kelurahan. Jangan lupa join field. Nah, di sini sudah diklik saja yang belum tersedia. Nah, tadi kan sudah laki-laki dan perempuan tahun 2019 sudah dimasukkan, tinggal yang belum. Terus kemudian kita custom field name, jangan terlalu panjang, kita ganti menjadi jumlah saja. Terus kemudian oke, sudah masuk join tabelnya. Lalu jangan lupa kita apply dan klik OK. Lalu kemudian kita cek di atributnya. Nah, di sini sudah tersedia ya, sudah terlihat tabel-tabelnya sudah terjoinkan di layar Kecamatan Semarang Barat. Nah,
Kemudian apabila ingin melakukan delete, menambah new field, bisa diaktifkan toggle editing terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita lihat, nah apabila kita menemui suatu permasalahan, contohnya seperti ada nol pada tabel atau tidak terdeteksi di QGIS layar. Misalnya di sini kita ubah dulu deh kerobokan ini menjadi tipenya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadinya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini cara mengatasinya yaitu dengan mengedit nama dari kelurahan itu sesuai dengan spreadsheet atau Excel yang sudah dibuat. Sekali lagi dengan kata yang benar ya, kerobokan. Kemudian kita save, lalu kita sinkronasikan. Nah, di sini sudah sesuai nih, sudah tidak perlu memasukkan secara manual lagi. Tinggal kita koreksi kata-kata dengan benar. Kemudian kita save project saja. Sudah selesai dalam menjoinkan tabel. Pada tahap selanjutnya kita akan mempraktikkan mengenai styling. Styling ini digunakan untuk membuat tampilan peta menjadi menarik ya. Di samping itu juga memberikan informasi terkait peta, misalnya bisa menambahkan nama pada peta atau juga simbol di sebuah tempat tertentu. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara men-styling peta yang sudah kita buat. Pertama, kita akan klik dulu Kecamatan Semarang Barat pada layarnya, klik kanan. Di situ muncul properties. Nah, kita akan melihat dulu pada bagian simbologi. Ini pada labelnya ya. Kita pada simbologinya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ganti yang bagian atas itu, kita ganti categorize. Value-nya kita ubah menjadi kelurahan, kita memilih kelurahan. Kemudian jangan lupa untuk di-classify terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia ya beberapa kelurahan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita random colors tergantung kita masing-masing ya. Kalau saya ingin gradient, gradiennya kita pilih warna orange saja, dan lebih mudah. Kemudian klik OK. Ini sudah sesuai. Kemudian jangan lupa kita apply dan klik OK. Ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah sesuai ya, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita ingin menampilkan ini label pada peta. Nah, ini single label. Kemudian kelurahan sudah sesuai. Kemudian di sini bisa mengedit font dan juga nama dan juga warna pada labelnya. Ini saya kecilkan saja 7000 dan juga kita apply nanti. Baik, nah ini sudah muncul nama kelurahannya, dan sesuai, tidak terlalu besar juga. Nah, kalau kita ingin melakukan styling pada laki-laki tahun 2019, nah untuk bisa membuat warna pada petanya sesuai dengan jumlah penduduk, misalnya yang lebih banyak penduduknya akan lebih gelap atau lebih terang. Nah, seperti itu. Kita caranya yang pertama klik properties, kemudian akan ke simbologi, diubah menjadi graduated, kemudian value-nya kita pilih jumlah laki-laki 2020 saja, ya kan. Terus kemudian kita gasesnya 5. Kita ubah dari yang terang ke gelap, jadi nanti yang gelap itu bagian jumlah penduduk yang paling banyak dan paling padat. Nah, ini ya. Terus kita kelasnya 5 sudah, kita apply dan juga klik OK. Saat itu kita akan memunculkan
labelnya biar kita tahu. Kita label, terus kemudian tinggal diganti saja jumlah laki-laki 2020. Kemudian font, style, dan size-nya bisa disesuaikan. Klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah tertera. Cukup mudah ya. Terus kemudian kita save project. Selesai untuk melakukan stylingnya. Selanjutnya yaitu pada materi layout. Layout ini merupakan cara kita untuk mengatur penempatan isi peta beserta unsur-unsur kartografisnya. Unsur-unsur kartografisnya ini yaitu ada judul peta, skala peta, legend, dan isi peta lainnya. Biasanya penempatan unsur-unsur peta ini selain memperhatikan faktor estetika juga harus memperhatikan faktor kemudahan bagi pembaca untuk memahami isi dari petanya, agar orang-orang yang melihat peta yang kita buat itu bisa lebih mudah memahami informasi yang telah kita buat di dalam peta. Langsung saja kita akan melakukan pembuatan layout. Yang pertama yaitu kita akan memilih klik project, kemudian pilih new print layout, list Kecamatan Semarang Barat, dan klik OK. Untuk mengaktifkan ini layar atau kanvasnya, kita klik kanan, kemudian kita lihat kertas yang seperti apa. Nah, kita akan memilih yang A4 saja, kemudian landscape. Selanjutnya kita akan membuat shape dengan persegi panjang. Nah, ini sudah saya buat yang cukup segini saja. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk sampingnya untuk memberikan informasi mengenai peta yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan peta dengan cara klik add map pada bagian menu kiri. Kita sesuaikan saja. Nah, petanya sudah terloading ya, sudah masuk ke dalam kanvas. Kemudian kita atur saja bagaimana skala yang kita mau. Sini saya cukup 35.000 saja. Untuk menghilangkan Google Maps pada background peta, kita akan lakukan dengan cara diminimize dulu, kemudian kita uncheck atau menghilangkan centang pada layer Google Maps. Ya, sebenarnya kita akan melock dulu, lock layers dan lock style for layers agar tidak berubah dalam mengatur petanya. Terus kemudian kita klik grids, kemudian tanda plus, kemudian grid 1, type kita pilih solid, kemudian CRS nya tetap sama, X dan Y nya kita ganti 55. Next, line style nya kita tetap warna hitam saja, kita normal. Next, pada ini kita kasih yang zebra saja, bisa diatur tebal dan tipisnya frame. Nah, ini pada bagian intervalnya kita ganti dulu cm. Nah, akan terlihat grid-gridnya. Klik draw coordinates untuk melihat koordinat dan formatnya desimal. Setelah itu kita coba insert frame. Oh, ternyata jelek. Kita akan alternatifnya kita akan membuat frame-nya ini agak kecil aja. Kita select icon. Ini akan terlihat seperti ini. Kita sesuaikan saja. Sudah, kita akan ganti saja ini warnanya karena orange. Setelah itu, setelah selesai, ya fontnya juga bisa diganti sesuai keinginan. Kalau saya tetap saja seperti ini.
akan tambahkan label untuk memberikan judul peta ini. Ya, kita bisa ganti. Saya akan menulis persebaran penduduk laki-laki Semarang Barat tahun 2020. Nah, di sini sudah, kita akan mengganti fontnya sesuai keinginan kita. Nah, ini. Middle dan center agar di tengah. Nah, ini font terlalu besar, akan saya kecilkan dulu. Lalu ini sepertinya ganti kecamatan. Nah, ini terus kita panjangkan biar cukup. Kita edit lagi. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita akan memberi frame dan juga background. Kita akan memilih warna ya yang ini, krem. Setelah itu kita akan menambahkan scale bar. Nah, di sini kita akan ganti numerik untuk melihat skalanya berapa. Nah, kemudian kita akan menambahkan frame. Frame mana? Frame. Nah, kemudian setelah itu kita atur lagi. Lalu kita tambahkan teks di sini biar tahu skala gitu. Nah, ini kemudian kita pilih dulu fontnya yang bagus. Kemudian biar orang tahu kalau peta ini ada skalanya, yaitu 1:37.000. Kasih background warna krem lagi. Atau orange saja. Middle dan center. Ini mungkin cukup ya. Kita akan menambahkan ini dulu. Barnya kita bisa menambahkan 4 atau 3 terserah. Kemudian kita akan tengahkan. Kita akan menambahkan arah mata angin di bagian pojok kanan bawah. Di sini bisa memilih beberapa icon. Nah, di sini tidak tersedia, yang tersedia hanya sedikit. Nah, kita hanya mau menggunakan ini saja. Setelah itu kita akan memasukkan data legend, add legend di bagian bawah. Nah, di sini tahap buat. Nah, pada bagian ini masih banyak. Nah, kita hapus saja layar-layar yang mungkin tidak diperlukan. Nah, kita hanya memerlukan data laki-laki tahun 2019 yang sudah kita buat. Nah, ini bisa dikurangin saja. Dihapus dengan caranya nih. Setelah itu kita sisakan data yang tadi kita buat. Setelah itu kita edit dulu. Nah, ini kalimatnya kita ubah menjadi keterangan nih ya, warnanya ya, karena kalau semakin jelas semakin banyak penduduknya. Setelah itu fontnya bisa diganti. Saya mau ganti yang bagian itemnya. Oke, nah yang keterangan kita ganti juga.
Setelah itu kita posisikan pada tengah-tengah. Setelah itu kita lihat fontnya lagi. Sini masih kurang bagus ternyata. Kita akan merapikan terlebih dahulu, tidak terlalu ke atas. Kemudian kita akan mengganti warna background di bagian informasi peta. Nah, ini warnanya kita ganti orange saja, sesuaikan dengan warna peta dan juga garis petanya. Nah, setelah itu tinggal kita edit sedikit biar lebih sesuai dengan keinginan kita. Ini sudah cukup. Ini kan, ini ditambahin warna dulu. Kita kasih background saja. Setelah selesai mengedit, kita kemudian akan menyimpan peta atau dapat mengekspor peta dengan cara klik layout, kemudian export as image atau juga export as PDF juga bisa. Nah, di sini saya akan menyimpan fotonya. Kemudian save saja. Nah, sudah tercantumkan kalau sudah tersave ya. Kemudian kita akan men-save pada format PDF juga. Sama, tinggal di save saja. Kemudian kita silang. Nah, untuk melihat gambar atau peta yang sudah kita buat setelah kita simpan dan kita silang, kita bisa klik project, kemudian layouts. Nah, di sini ada hasilnya Kecamatan Semarang Barat. Nah, di sini hasil dari kita membuat peta yang tadi gitu. Sekian dari saya. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.